Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Catur Rizky Nugroho. Saya akan mempresentasikan rangkuman materi tentang riset operasi. Pertama, sejarah dan kegunaan riset operasi. Riset operasi atau operation research dimulai di kalangan militer dalam permulaan Perang Dunia Kedua. Mengalokasikan sumber-sumber atau input yang terbatas guna melayani berbagai operasi militer dan kegiatan-kegiatan di dalam setiap operasi secara efisien dan efektif. Tujuan untuk menerapkan pendekatan ilmiah guna memecahkan permasalahan atau persoalan di atas ditambah lagi dengan permasalahan strategi dan taktis militer. RO mula-mula berkembang di Inggris dalam bidang militer, industri, bisnis, dan pemerintahan sipil. Kemudian berkembang dengan cepat sekali di Amerika Serikat sejak 1951. Sekarang perkembangannya sudah meluas menjangkau negara berkembang seperti Indonesia. Lebih lanjut tentang definisi. Riset operasi mencakup dua kata, yaitu riset yang harus menggunakan metode ilmiah dan operasi yang berhubungan dengan proses atau berlangsungnya suatu kegiatan, proses produksi, proses pengiriman barang atau militer atau senjata, proses pemberian pelayanan melalui suatu antrian yang panjang. Riset yang dilakukan terhadap suatu proses atau operasi atau berlangsungnya suatu kegiatan yang dilakukan oleh unit organisasi. Definisi lain adalah riset operasi adalah aplikasi metode ilmiah terhadap permasalahan yang kompleks dalam mengarahkan dan mengendalikan sistem yang luas mengenai kehidupan manusia, mesin-mesin, material, dan uang dalam industri bisnis, pemerintahan, dan pertahanan. Pemecahan persoalan RO harus melalui suatu tim yang anggotanya memiliki latar belakang bidang pengetahuan yang berbeda. Pendekatan harus ilmiah berdasarkan model matematika, berarti prosedur yang ditempuh langkah-langkah jelas secara sistematis dan hasilnya dapat diandalkan sehingga berguna bagi pembuat keputusan. Tahapan-tahapan dalam riset operasi. 1. Merumuskan atau menganalisis persoalan sehingga jelas tujuan apa yang akan dicapai, objektif. 2. Pembentukan model matematika untuk mencerminkan persoalan yang akan dipecahkan. Biasanya model dinyatakan dalam bentuk persamaan yang menggambarkan hubungan antara input dan output, serta tujuan yang akan dicapai dalam bentuk fungsi objektif fungsional. 3. Mencari pemecahan dalam model yang telah dibuat dalam tahap sebelumnya, misalnya dengan menggunakan metode simplex. 4. Menguji model dan hasil pemecahan dari penggunaan model, sering juga disebut melakukan validasi. Penjelasan tahapan metode. 1. Tahap pertama harus merumuskan atau mendefinisikan persoalan yang akan dipecahkan sesuai dengan tujuan yang akan dicapai berdasarkan keadaan objektif. Biasanya harus memperhatikan 3 hal, yaitu pertama, uraian yang tepat mengenai tujuan yang akan dicapai. Kedua, identifikasi daripada adanya alternatif dalam keputusan yang menyangkut suatu sistem. Ketiga, mengenali adanya pembatasan-pembatasan, limit restriksional, dan juga pernyataan-pernyataan yang diperlukan sistem yang bersangkutan dengan pemecahan persoalan. 2. Tahap kedua, berkenaan dengan pembentukan model secara matematis, misalnya dengan menggunakan persamaan dan ketidaksamaan linear seperti di dalam linear programming. Model harus dibuat sedemikian rupa sehingga dapat mewakili kenyataan yang sebenarnya. 3. Tahap ketiga, berkenaan dengan pemecahan model, yang biasanya memecahkan persamaan atau ketidaksamaan matematika. Dalam model matematika, pemecahan ini dicapai dengan teknik optimasi dan model menghasilkan suatu pemecahan optimum. 4. Tahap keempat,
Melakukan pengujian atau melakukan validasi dari model. Suatu model dikatakan sah valid apabila dapat memberikan prediksi yang dapat dipercaya dari hasil proses suatu sistem. Di samping diakui adanya ketidaktepatan dari model tersebut untuk mewakili keadaan yang sebenarnya terjadi, real world. 5. Tahap kelima merupakan tahap akhir, ialah tahap untuk mengimplementasi hasil pemecahan model yang telah diuji validitasnya. Tugas melakukan implementasi ini merupakan tugas peneliti operasi, operational research. Jenis persoalan yang telah dipecahkan dengan menggunakan teknik-teknik dalam RO. Linear programming, dynamic programming, teori antrian, teori inventory, teori permainan, game teori, simulasi, dan network planning. Contoh-contoh permasalahan dalam RO. 1. Persoalan biaya pemasaran berbagai produk. 2. Perencanaan produksi. 3. Persoalan atau masalah pencampuran. 4. Persoalan transportasi. 5. Persoalan antrian dan inventory. 6. Persoalan network planning atau PWART. 7. Alokasi sumber daya air. 8. Operasi waduk. 9. Perencanaan alokasi lahan. 10. Dan lain-lain. Program linear. Program linear adalah salah satu model matematika yang digunakan untuk menyelesaikan masalah optimasi, yaitu maksimumkan atau meminimumkan fungsi tujuan yang bergantung pada sejumlah variabel input dengan memperhatikan berbagai keterbatasan atau kendala dalam sumber daya. Hal terpenting yang perlu kita lakukan adalah mencari tahu tujuan penyelesaian masalah dan apa penyebab masalah tersebut. 2. Macam-macam fungsi program linear. Pertama, fungsi tujuan mengarahkan analisa pada pencapaian tujuan permasalahan yang dianalisa. Kedua, fungsi kendala memberikan batasan akan penggunaan sumber daya yang tersedia dan permintaan atas sumber daya tersebut. Ketiga, fungsi tujuan dan fungsi kendala harus disajikan ke dalam persamaan linear. Langkah-langkah dalam perumusan model LP. 1. Definisikan variabel keputusan atau decision variable, variabel yang nilainya akan dicari. 2. Rumuskan fungsi tujuan, maksimisasi atau minimisasi. Tentukan koefisien dari variabel keputusan. 3. Rumuskan fungsi kendala sumber daya. Tentukan kebutuhan sumber daya untuk masing-masing pengubah keputusan. Tentukan jumlah ketersediaan sumber daya sebagai pembatas. 4. Tetapkan kendala non-negatif. Setiap keputusan kuantitatif yang diambil tidak boleh mempunyai nilai negatif. Analisis sensitivitas. Suatu analisis yang mempelajari dampak perubahan-perubahan yang terjadi baik pada parameter, koefisien fungsi tujuan maupun pada ketersediaan sumber daya, nilai sebelah kanan, depth solusi, dan nilai harga bayangan dari sumber daya. Kegunaannya adalah agar pengambil keputusan dapat memberikan respon lebih cepat terhadap perubahan-perubahan yang terjadi. Didasarkan atas informasi pada solusi optimal yang memberikan kisaran nilai-nilai parameter dan nilai sebelah kanan. Demikianlah presentasi yang bisa saya sampaikan. Sebelumnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila di dalam penyampaian tadi mungkin ada kesalahan kata. Saya ini hanya manusia biasa yang tidak luput dari kesalahan. Terima kasih.